Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman untuk materi bertemu kedua ya, yaitu dengan judulnya yaitu perencanaan proyek konstruksi. Oke, kita mulai ya teman-teman ya untuk materi kedua ini. Jadi apa sih yang dimaksud perencanaan proyek konstruksi itu? Oke, di dalam setiap proyek konstruksi, perencanaan adalah fondasi utama kesuksesan. Tanpa perencanaan yang matang, proyek bisa mengalami keterlambatan, pemborosan biaya, bahkan bisa mengalami kegagalan total. Untuk itu, perencanaan rekonstruksi itu sangatlah penting ya teman-teman ya, untuk menjaga prakonstruksi itu tetap efisien dan efektif sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Oke. Adapun tujuan dari perencanaan proyek konstruksi yaitu perencanaan prakonstruksi dapat membantu dalam yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dengan cara yaitu mengidentifikasi dan memanajemen risiko, terus kemudian mengidentifikasi dan mengatasi kendala proyek, kemudian mengoptimalkan segala sumber daya proyek yang ada. Jadi misalnya ada identifikasi risiko, misalnya ada tahap pekerjaan galian basement. Identifikasi risikonya apa? Misalnya pas cuaca itu ternyata pekerjaannya di bulan Januari, pas mulainya itu rata-rata seperti itu ya teman-teman ya, pas sekali kok pas ya di musim hujan. Nah itu kita mengidentifikasi resikonya seperti apa, pertama yaitu cuaca. Nah, cuaca bagaimana cara kita, eee, memproteksi atau manajemen resiko dari cuaca itu? Yang pertama bisa mungkin menggunakan metode-metode untuk, menghindarin kelongsoran, yang kedua dengan melakukan perubahan jam kerja, misalnya cuaca hujan itu di sore, berarti di jam kerja kita lebih awal, seperti itu teman-teman ya. Itu adalah salah satu contoh cara mengidentifikasi resiko, terus kemudian dengan mengatasinya, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Next, yang ketiga yaitu, yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas, yaitu meminimalkan biaya, memaksimalkan kualitas, memastikan ketersediaan dan kualitas sumber daya yang ada. Jadi meningkatkan efektivitas itu dalam arti meminimalkan biaya itu bukan berarti terus mengurangi kualitas ya teman-teman ya. Jadi, untuk kualitas itu tetap terjaga, tetap kita jaga dan minimal biaya. Misalnya, untuk pemakaian pemakaian material itu dalam speknya misalnya SNI. Nah, SNI itu banyak jenisnya, brand-nya. Nah, dari situ kan dari tiap-tiap brand itu harganya berbeda. Nah, itu termasuk melakukan meminimalkan biaya. Terus misalnya dalam pemakaian alat kita ukur itu cycle time-nya, baik, produktivitasnya, misalnya ekskavator cukup 2 tadinya 3, nah kita cukup 2 saja. Nah, itu termasuk meminimalkan biaya tanpa mengurangi kualitas. Oke, kemudian tujuan yang ketiga yaitu mencapai tujuan proyek. Jadi, untuk mencapai tujuan utama sebuah proyek itu, kita harus wajib juga untuk mengikuti segala sesuatu apa yang dipersyaratkan dalam RKS itu. Biaya, mutu, waktu, dan keselamatan, dan juga meminimalkan dampak lingkungan dan sosial. Misalnya dalam pembuatan, sebuah basement dampak sosialnya apa, misalnya kita pakai dewatering. Nah, terkadang, sumur tetangga itu jadinya kering. Nah, itu kita harus, meminimalkan potensi itu teman-teman. Terus kemudian pada saat pengangkutan tanah, dampak dari lingkungan apa? Nah, tanahnya itu misalnya, rodanya tidak dicuci pas mau keluar dari proyek. Nah, itu kan menimbulkan dampak jalan jadi kotor. Nah, meminimalkannya seperti apa ya, kita buatkan washing boy seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tujuan dari perencanaan rekonstruksi ini ada 3 ya. Pertama ya tadi meningkatkan efisiensi, yang kedua meningkatkan efektivitas, yang ketiga mencapai tujuan proyek. Tahapan dalam proyek
tahapan dalam perencanaan proyek konstruksi. Oke, perencanaan proyek konstruksi biasanya memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu menentukan tujuan proyek dan kebutuhan pemangku kepentingan. Ini dalam perencanaan proyek ya teman-teman ya. Jadi yang pertama identifikasi kebutuhan, yaitu menentukan tujuan proyek dan kebutuhan pemangku kepentingan, kebutuhan dari owner itu seperti apa. Yang kedua yaitu perencanaan konseptual, yaitu merencanakan struktur dan konsep proyek. Yang ketiga perencanaan rinci, yaitu membuat rencana dan jadwal rinci untuk proyeknya. Jadi membuat rencana jadwalnya itu seperti apa, milestone-nya itu seperti apa ya teman-teman ya. Terus yang ketiga itu pengadaan sumber daya. Jadi setelah membuat milestone-nya kita mengidentifikasi pengadaan sumber daya, baik itu material, baik itu SDM, kemudian baik itu peralatan. Jadi semuanya sumber daya itu kita buatkan identifikasinya kapan datang, kapan harus ada, itu harus diidentifikasi dari awal ya teman-teman sebelum proses pekerjaan konstruksi itu berlangsung. Terus yang kelima penyusunan proyek, yaitu mengorganisasi dan mengawasi pekerjaan untuk memastikan proyek tetap pada jalurnya atau schedule on the track ya teman-teman ya. Terus yang kelima yaitu penyelesaian dan evaluasi, yaitu melakukan inspeksi dan memastikan kualitas dan mengevaluasi kinerja proyek. Jadi proyek yang dievaluasi apakah proyek itu sudah sesuai tepat sasaran, dalam arti yaitu biaya, mutu, waktu dan teman-teman ya. Nah itulah tadi ada 5 ya, 5 tahapan perencanaan proyek konstruksi. Ada 6 ya teman-teman ya, 6 tahapan ya untuk perencanaan proyek konstruksi itu tadi ya. Next, penetapan anggaran. Penetapan anggaran adalah salah satu tahap paling penting dalam perencanaan proyek konstruksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anggaran adalah sebagai berikut. Yang satu, menentukan biaya elemen-elemen proyek, biaya konstruksi, perizinan, tenaga kerja. Yang kedua, menyesuaikan dengan apa yang dapat dilakukan oleh sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, mengatur prioritas agar anggaran dapat terkontrol. Oke, sekarang kita bahas untuk pengambilan keputusan. Jadi dalam suatu proyek, dalam penetapan anggaran itu kita perlu mengambil keputusan yang tepat dan cerdas ya. Itu kita harus misalnya anggaran A itu isinya apa aja, work breakdown strukturnya atau work breakdown pekerjaannya itu seperti apa. Nah itu kita harus tepat untuk menentukan anggaran tersebut. Misalnya untuk menggali basement dengan kedalaman 3 meter. Nah, anggarannya harus tepat, yaitu penggunaan alat. Alatnya juga harus terukur. Misalnya alatnya besi 200 itu jumlahnya berapa. Terus armadanya juga jumlahnya berapa. Itu harus terukur berdasarkan schedule yang berlaku. Jadi itu semuanya diukur untuk pengambilan keputusannya yang tepat dan pas ya teman-teman ya. Terus kemudian pemantauan. Jadi setelah pengambilan keputusan peralatannya itu, terus kemudian kita lakukan pemantauan secara teratur agar anggarannya itu dapat mencukupi kebutuhan yang telah kita rencanakan. Misalnya tadi besi 200, pakaian besi 200, terus kemudian penggunaan alatnya mobil truknya itu misalnya 10 unit. Nah, itu perlu kita adakan pemantauannya apakah secara tepat atau belum tepat atau mungkin malah alatnya kebanyakan. Nah, itu kita pantau ya dari segi produktivitasnya. Terus kemudian laporan atau menyiapkan laporan anggaran berkala. Ini untuk mengevaluasi ya atau memantau proyek konstruksi itu berjalan sebagaimana mestinya sesuai schedule, sesuai rencana dan sesuai anggaran. Jadi cash flow-nya itu sesuai ya, tepat sasaran ya teman-teman ya. Jadi dalam penetapan anggaran itu kita juga perlu melakukan 3 hal ya, yaitu pengambilan keputusan yang tepat, terus kemudian pemantauan dan kemudian pelaporan ya. Oke. Penjadwalan dan pengendalian waktu. Penjadwalan dan pengendalian waktu adalah
memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai jadwal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penjadwalan dan pengendalian waktu. Yang pertama yaitu penjadwalan yang realistis. Maksudnya gimana? Ya misalnya kita bikin tahap pertama itu bikin basement. Nah, basement itu misalnya luasannya 4.000 meter persegi. Nah, kita bikin jadwalnya cuma seminggu. Nah, apakah itu realistis? Terus kemudian di samping itu dengan kondisi cuaca hujan. Nah, apakah itu realistis? Nah, itu perlu kita pertimbangkan juga ya teman-teman ya. Apakah schedule yang kita buat itu realistis? Terus yang kedua, pengelolaan sumber daya agar dapat selesai tepat waktu. Ya, baik sumber daya manusianya, terus kemudian sumber daya materialnya, sumber daya alatnya, itu semuanya harus berkorelasi ya teman-teman ya. Terus melakukan operasi pekerjaan dengan efisien. Yang keempat yaitu pembuatan backup plan jika terjadi keterlambatan. Jadi untuk di dalam master schedule itu tentunya pasti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan master schedule itu ya teman-teman. Jadi kita perlu membuat backup plan A, plan B ataupun plan C ya teman-teman. Kadang plan A, kita udah membuat plan A ternyata plan A nggak bisa, kemudian plan B dan C dan seterusnya. Jangan sampai kita tidak ada alternatif plan tersebut ya teman-teman. Next. Pemantauan teratur. Nah, maksudnya di sini yaitu pemantauan waktu secara teratur adalah cara baik untuk menghindari keterlambatan. Misalnya dalam arti untuk progres mingguan ataupun untuk pekerjaan harian. Jadi dari breakdown master schedule itu biasanya kita buat, kita uraikan kembali menjadi bulanan, terus kemudian mingguan, kemudian dari harian. Nah, harian itu misalnya hari ini mau kerja apa saja, terus kemudian besok itu mau kerja apa saja. Nah, targetnya berapa. Nah, itu harus kita monitoring teman-teman. Ini supaya menjaga keterlambatan, supaya tidak ada keterlambatan dan sesuai on schedule. Terus kemudian penyusunan jadwal. Penyusunan jadwal mungkin diperlukan untuk memastikan proyek tetap pada jalur yang benar. Nah, bisa jadi seharusnya misalnya pondasi A jadwalnya besok, ternyata ada kendala terhadap drawing. Nah, pondasi A itu berarti kita tidak bisa mengerjakan karena ada kendala drawing atau perubahan gambar kerja dari owner. Nah, kita harus menyiapkan plan B itu atau penyelesaian jadwalnya, yaitu plan B dengan mengganti pekerjaan plan B-nya. Oh, yang B bisa dikerjakan. Nah, kita kerjakan yang B. Jadi untuk mengganti minus tadi di pondasi A, kita mengerjakan di pondasi B seperti itu. Terus kemudian korespondensi yang jelas. Itu menjaga korespondensi yang jelas dan terbuka bahwa memastikan bahwa semua orang berada pada halaman yang sama. Maksudnya di sini itu setiap mindset pada sebuah proyek itu sama, yaitu mencapai tujuan akhir yang sama, mencapai schedule yang telah disepakatin bersama itu yang sama. Jadi semuanya mempunyai mindset yang sama. Ada start dan ada finish yang sama. Jadi tidak ada kepentingan individu atau kepentingan suatu kelompok yang wah saya tidak apa namanya tidak ingin proyek ini cepat selesai, tidak ada teman-teman ya. Pastinya semua proyek itu harus selesai secara schedule ya, jangan sampai di luar schedule. Nah, itu akan menimbulkan loss of run nantinya. Oke, next. Manajemen resiko. Manajemen risiko membantu memprediksi dan menangani potensi risiko selama proyek konstruksi berlangsung. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen risiko adalah satu, yaitu pengidentifikasian risiko. Yang kedua, menilai risiko untuk masing-masing elemen proyek. Yang ketiga, mengembangkan strategi mitigasi risiko. Yang keempat, yaitu penentuan prioritas dan strategi mitigasi risikonya. Aduh, keamanannya. Oke, sekarang kita ke keamanan atau safety, yaitu menerapkan tindakan keselamatan yang sesuai untuk menghindari terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Contoh sederhananya, misalnya kerja di ketinggian di atas 1,8 meter, yaitu harus pakai body harness.
Terus kemudian pekerjaan yang sifatnya menimbulkan debu atau percikan, nah itu harus menggunakan masker dan kacamata. Seperti itu ya teman, itu salah satu untuk mengidentifikasi resiko dan meminimalisir resiko itu terjadi. Kemudian persiapan lokasi, yaitu persiapan lokasi yang baik dan sesuai dengan peraturan dapat membantu menghindari kesalahan. Misalnya persiapan lokasi akses kerjanya, nah itu perlu kita persiapkan. Terus untuk set arrangement plan-nya perlu kita siapkan, mana letak-letaknya set office, mana letak-letak gudang, peralatan, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk persiapan lokasi atau set arrangement itu perlu kita persiapkan untuk penentuan strategi mitigasi resiko ya teman-teman ya. Terus yang ketiga yaitu menghindari kesalahan, yaitu menerapkan standar operasi dan melatih karyawan dapat menghindari kesalahan proyek. Nah, misalnya bagaimana cara menghindari kesalahan? Itu ya kita kasih sebuah perusahaan atau sebuah manajemen rekonstruksi itu mempunyai SOP-nya. Terus ada metode kerjanya. Nah, itu salah satu untuk menghindari kesalahan. Misalnya dalam pengecoran itu, sebelum dilakukan pengecoran, diadakan trial mic dulu. Terus kemudian dari trial mic itu diadakan pengetesan. Setelah pengetesan di ACC, trial mic-nya oke, baru diadakan proses pengecoran. Nah, proses pengecoran yang misalnya datang beton harus dites selam dahulu. Nah, itu cara-cara untuk menghindari kesalahan atau mitigasi risiko ya teman-teman ya. Oke, next. Pemilihan vendor dan sumber daya manusia. Pemilihan vendor atau subkontraktor dan sumber daya manusia yang tepat dapat membantu proyek berjalan dengan sukses. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan vendor dan sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu evaluasi vendor dan sumber daya. Jadi eh, dalam pemilihan sebuah vendor atau subkontraktor, kita juga perlu melakukan evaluasi ya. Misalnya kita udah pernah pakai vendor A, itu harus ada evaluasinya. Bagaimana kerjaan vendor A tersebut, peralatannya seperti apa, manpower-nya seperti apa. Nah, itu perlu kita evaluasi untuk data next di kemudian hari untuk pekerjaan sejenis atau pekerjaan yang sama ya teman-teman ya. Terus yang kedua, yaitu mendukung relasi yang baik dan vendor dan sumber daya manusia. Jadi sampai kita evaluasi, kita juga menjaga hubungan yang baik dengan vendornya dan pekerjanya. Yang ketiga, menyeleksi vendor dan sumber daya manusia yang memiliki reputasi baik dan telah terbukti kualitasnya. Jadi misalnya ada vendor baru, ya teman-teman cek untuk experience-nya, untuk pengalaman kerjanya, apakah pernah mengerjakan pekerjaan sejenis atau belum. Misalnya salah satu contoh misalnya pengerjaan pemasangan ceiling atau pemasangan plafon. Nah, teman-teman mau pakai vendor A itu karena itu vendor A baru, teman-teman cek tuh experience-nya seperti apa, pernah jalan di mana, dan mungkin bisa dicek juga ke lokasi proyek-proyek yang telah mereka kerjakan. Hal ini untuk menjaga atau untuk membuktikan kualitasnya, apakah benar-benar kualitasnya itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Oke. Kemudian penyelesaian tindakan, yaitu menyelaraskan tindakan antara vendor dan sumber daya manusia untuk meminimalkan kesalahan. Yang kedua yaitu pemantauan kualitas, yaitu memantau kualitas secara teratur adalah cara yang baik untuk menilai pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi ini sangat penting ya teman-teman ya, jangan sampai ada miskomunikasi dalam sebuah pekerjaan. Misalnya untuk pekerjaan selling, ya kita tadi lanjut ya, contohnya pekerjaan selling tadi, miskomunikasi misalnya seperti ini, kita tidak ada komunikasi dengan vendor terkait ada misalnya instalasi spesial yang belum terpasang, itu yang masang dari owner. Nah, kita tidak ada informasi, nah si vendor, terus baik ada vendor selling, ada vendor juga MEP. Vendor MEP menginformasikan bahwa pekerjaan selesai.
Nah, kita tidak menginformasikan bahwa ada tambahan untuk pekerjaan instalasi spesial atau electrical spesial atau MP spesial kepada vendor CLN kita. Nah, kemudian pekerjaannya itu ditutup teman-teman. Nah, itu kan menyebabkan miskomunikasi dan menyebabkan pekerjaan rework, pekerjaan pengulangan, dan pekerjaan perbaikan. Nah, hal-hal ini yang perlu kita, hindari dan kita wujudkan komunikasi yang efektif dengan menjaga komunikasi yang efektif dan terus-menerus yang dapat memastikan pekerjaan itu berjalan lancar, terus kemudian tepat waktu dan sesuai hasil yang diharapkan. Oke, next. Evaluasi hasil proyek. Evaluasi hasil proyek yang pertama itu standar kualitas. Jadi setiap pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, kita perlu mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan plan quality kita ataukah belum. Misalnya belum, kenapa bisa terjadi? Nah, itu perlu kita evaluasi sesuai dengan standar kualitas yang telah kita tentukan atau dari quality management ya. Terus kemudian inspeksi yang tepat, yaitu melakukan inspeksi yang tepat dapat membantu menilai kesuksesan proyek dengan sangat akurat. Nah, inspeksi yang tepat ini dalam setiap tahapan proyek perlu kita dengan inspeksi. Yang pertama, misalnya pekerjaan struktur itu masalah elevasi. Elevasi itu perlu kita inspeksi. Terus kemudian pekerjaan pembersihan kita juga lakukan inspeksi juga apakah pemasangannya sudah sesuai atau belum. Terus kemudian pekerjaan pengecoran pun juga kita inspeksi untuk alat-alatnya, untuk kesiapannya, untuk broadcasting-nya. Terus kemudian pekerjaan finishing itu pun juga perlu kita inspeksi apakah sesuai dengan SOP yang telah disepakatin bersama dan manajemen quality-nya. Oke, next. Pemantauan tahap akhir, yaitu pemantauan tahap akhir dapat membantu memastikan proyek telah selesai sesuai dengan persyaratan dan jadwal. Nah, jadi setelah inspeksi kita pemantauan tahap akhir, yaitu memastikan proyeknya itu udah sesuai. Jadi untuk handover-nya itu biar eee, handover-nya itu biar dapat diterima langsung, tidak ada pekerjaan rework-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya standar kualitas dan inspeksinya telah kita lakukan, untuk pemantauan tahap akhirnya itu lebih mudah, untuk handover-nya itu lebih mudah ya teman-teman ya. Jadi untuk compliance-nya itu harapannya tidak ada hambatan, langsung misalnya sketsi pembahasan tanggal 10 ya kita tanggal 10 itu bisa kita lakukan handover-nya teman-teman ya. Oke, untuk pertemuan kedua saya rasa cukup ya teman-teman ya. Baik untuk tugasnya nanti, akan saya berikan di kolom kuis atau tugas ya teman-teman ya. Kemudian untuk absennya jangan lupa teman-teman ketik NIM dan nama di kolom komentar ya. Oke, saya tutup. Untuk materi kedua ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.